Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sukma. Karena di sini saya tidak mendapatkan peran sama sekali, jadi saya akan membawakan acara tentang presentasi atau penjelasan dari pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa di Desa Haluan Tinggi. Sebelum masuk ke acara, perkenankan saya untuk memperkenalkan struktur pemerintahan desa di Desa Haluan Tinggi. Yang pertama, Kepala Desa dijabat oleh Bapak Bonifatius Pindah Bagaskara. Yang kedua, Sekretaris Kepala Desa oleh Ibu Murgianti. Kemudian Kepala Lurah yang dijabat oleh Ibu Febrianti. Dan yang terakhir, Kepala Bagian Keuangan oleh Ibu Indah Nuranti. Langsung saja saksikan kehaluan kita. Yang pertama oleh Bapak Bonifatius Pindah Bagaskara untuk menyampaikan sambutan atau pendahuluan dari acara ini. Kepada Bapak Bonifatius, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Bonifatius Pindah Bagaskara. Saya berperan sebagai kepala desa. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan. Yang pertama ya, setiap jenjang pemerintahan yang memperoleh dana menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat harus bertanggung jawab pada aspek perolehan dan penggunaannya. Output perencanaan menjadi tahap berikutnya, yaitu tahap pengerjaan RPMC dan RKP menjadi input dalam proses penyusunan anggaran belanja. Output anggaran adalah peraturan desa yang mengenai anggaran pendapatan belanja desa. APD desa menjadi input pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Output tahap ini adalah tahap laporan pelaksanaan kegiatan. Tahap penata usaha dilanjutkan dengan pertanggungjawaban dengan melaksanakan tahap laporan dan bertanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada para pemangku kepentingan anggaran pendapatan dan belanja desa. Demi kepentingan keuangan desa bagi pemangku kepentingan, laporan keuangan sebagai saran bentuk pertanggungjawaban bagi pemerintahan dalam hal pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih nanti disampaikan oleh sekretaris saya, Murgianti. Terima kasih untuk Bapak Bonifatius. Kalau boleh saya simpulkan, laporan keuangan berguna sebagai saran bentuk pertanggungjawaban bagi pemerintah desa. Laporan keuangan berguna sebagai bahan untuk evaluasi pemerintah daerah, dan BPD. Laporan keuangan juga sebagai media atau alat kontrol bagi pemerintah, dalam hal ini pihak pajak, lembaga swadaya masyarakat. Dan laporan keuangan juga sebagai bahan input untuk pemeriksaan laporan keuangan bagi aparat pegawai internal pemerintah, baik inspektorat maupun lembaga pengawasan internal pemerintah. Selanjutnya, untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan, mohon maaf Ibu Murgianti, bisa dijelaskan. Kepada Ibu Murgianti, dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Murgianti. Di sini saya menjabat sebagai Sekretaris Kepala Desa. Jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya terlebih dahulu akan sharing tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam pemerintah desa. Jadi entitas pelaporan keuangan pemerintah desa perlu ditetapkan dengan cara yang memungkinkan. Laporan keuangan ini harus memberikan gambaran yang komprehensif dan dapat dimengerti mengenai pemerintah desa dan aktivitas-aktivitasnya. Jadi penetapan suatu entitas pelaporan dalam lingkungan pemerintah desa ini menimbulkan beberapa masalah. Jadi masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa, yang diantaranya adalah yang pertama, entitas-entitas dan transaksi-transaksi apa yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa, atau di mana batasan-batasan entitas pelaporan keuangan pemerintah harus dibuat.
Jadi pemerintah desa merupakan entitas tunggal, tidak memiliki cabang dan suborganisasi. Dengan demikian tidak ada entitas lain atau entitas cabang dalam pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan entitas tunggal. Yang kedua adalah haruskah informasi mengenai semua entitas yang masuk dalam batasan-batasan entitas pelaporan keuangan pemerintah itu digabung atau dilaporkan secara terpisah. Pertanyaan ini menjadi tidak relevan karena pemerintah desa adalah entitas tunggal. Yang ketiga adalah apakah laporan gabungan dan kombinasi harus disusun? Bagaimana penggabungan dan pengombinasian itu harus dilakukan? Nah, pertanyaan ini juga menjadi tidak relevan karena pemerintah desa adalah entitas tunggal. Jadi dengan demikian, maka pemerintah desa merupakan entitas yang bertindak sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Implikasi dari entitas ini adalah pemerintah desa harus menyelenggarakan proses akuntansi dan pelaporan atas sumber daya yang dikelolanya. Nah, demikian sharing saya tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Terima kasih untuk Ibu Murgianti atas penjelasannya. Kalau boleh saya simpulkan, implikasi dari entitas ini adalah pemerintah harus menyelenggarakan proses akuntansi dan pelaporan atas sumber daya yang dikelolanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Lurah, Ibu Febrianti yang cantik. Untuk Ibu Febrianti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Cahwardani. Saya di sini sebagai Ibu Lurah yang akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan desa. Nah, struktur pengelolaan keuangan pemerintah desa menempatkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa. Nah, untuk itu kepala desa harus melaksanakan proses pelaporan dan pertanggungjawaban atas sumber daya yang dikelolanya. Bentuk pelaporan kepala desa adalah dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa kepada bupati atau wali kota berupa yang pertama, laporan semester pertama, dan yang kedua, laporan semester akhir tahun. Nah, yang laporan semester disusun sebagai pelaporan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran pada periode semester pertama. Laporan semester akhir tahun merupakan pelaporan semester akhir tahun dari penerimaan dan pengeluaran yang telah dilaksanakan ya. Yang A itu laporan semester pertama, itu berupa laporan realisasi APB desa. Laporan realisasi APB desa berisi data mengenai yang pertama, anggaran dari komponen. Nah, anggaran realisasi APB desa atau laporan realisasi APB pembayaran. Dan yang kedua, realisasi pencapaian dari komponen pendapatan, realisasi menyerapkan belanja dan pembiayaan. Nah, laporan semester pertama itu berisi anggaran dari berbagai komponen APB desa. Nah, yang ditandingkan dengan realisasi berbagai komponen APB desa. Nah, transaksi yang dilaporkan dalam laporan semester pertama merupakan transaksi dari Januari hingga akhir bulan Juli pada tahun berjalan. Nah, laporan realisasi pelaksanaan APB desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Formal laporan lihat pada lampiran di bawah. Nah, yang B itu laporan semester akhir tahun.
Nah, ini merupakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada akhir tahun. Laporan realisasi APB desa berisi data mengenai yang pertama, anggaran dari komponen yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Nah, yang kedua, realisasi pencapaian dari komponen pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan. Proses penyusunan laporan keuangan pada pemerintah desa harus dilaksanakan dengan proses yang benar, tertib, dan transparan. Setiap transaksi yang dilakukan pemerintah desa harus berdasarkan pada anggaran yang telah disahkan dan ditetapkan. Transaksi dilakukan dengan cara pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan peraturan perundangan, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun dari sisi hukum legalnya. Nah, transaksi atas pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundangan. Didokumentasikan dengan baik, benar, dan sah. Nah, dokumen digunakan untuk mendokumentasi informasi berbagai transaksi pelaksanaan anggaran. Nah, di samping sebagai media dokumentasi berbagai transaksi, dokumen transaksi juga digunakan sebagai media atau alat untuk proses pembukuan atau pencatatan. Nah, proses pencatatan akan mampu menghasilkan berbagai macam laporan. Laporan yang disusun berdasarkan dokumen yang benar dan sah akan menghasilkan laporan yang akurat. Nah, proses pencatatan juga harus mengikuti tata kelola proses penyusunan laporan keuangan yang benar. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan mekanisme administrasi pembendaharaan yang sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, laporan keuangan semester akhir tahun berisi berbagai informasi terkait penandingan antara anggaran berbagai komponen APB desa dengan realisasi berbagai komponen APB desa. Nah, laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Nah, format lampiran lihat pada gambar 9.1 itu halaman 283. Yang alur penyusunan dan penetapan laporan keuangan di sana itu sudah tertera di situ ya. Bisa disimak teman-temannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Febrianti atas penjelasannya. Untuk laporan keuangan desa, saya simpulkan bahwa laporan semester pertama itu berupa laporan realisasi APD desa, dan yang laporan semester akhir tahun itu merupakan laporan realisasi dari anggaran pendapatan dan belanja desa pada akhir tahun. Selanjutnya yang terakhir dari pertanggungjawaban akan dijelaskan oleh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Indah Nuranti. Di sini saya selaku sebagai Kepala Keuangan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban. Di sini Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD Desa kepada Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Dan untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD ini terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APD Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Dan untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD Desa ini akan melampirkan yang pertama yaitu format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD Desa tahun anggaran yang berkenan. Yang kedua, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan. Dan yang ketiga, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Langsung saja, untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD Desa merupakan bagian tidak yang terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Dan untuk alurnya, teman-teman bisa langsung lihat di halaman 283. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD Desa ini diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Contohnya saja seperti papan pengumuman yang ada di desa, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD Desa ini nanti disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lainnya. Untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD Desa ini disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenan. Dan untuk alur pertanggungjawaban APD Desa, pada bagian alur pertanggungjawaban desa, teman-teman bisa lihat di halaman 284. Selanjutnya, untuk format laporan realisasi pelaksanaan APD Desa semester 1 dan semester 2, teman-teman bisa lihat juga di halaman 285. Di sini, Kepala Desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Laporan ini juga disusun dalam bentuk rancangan peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan dilampirkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan kepala desa di sini juga akan melaporkan atau melampirkan laporan kekayaan milik desa. Selanjutnya, untuk format laporan kekayaan milik desa, teman-teman bisa lihat langsung untuk tabelnya. Untuk tabel uraian itu berisi yang pertama ada aset desa, ada aset desa lancar, kas desa itu berasal dari uang kas di bendara desa dan rekening kas desa, piutang itu piutang sewa tanah atau piutang sewa gedung dan lainnya, persediaan, kertas segel, materi, dan lain-lain. Dan untuk jumlah asetnya nanti akan dijumlah. Untuk aset tidak lancar, yang pertama ada investasi permanen, terus ada aset tetap, dana cadangan, dan aset tidak tetap lainnya. Nanti jumlahnya juga akan dijumlahkan. Nah, untuk jumlah asetnya itu antara jumlah aset desa dan aset tidak lancar akan ditambahkan. Untuk penjelasannya, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban anggaran. Untuk uang kas adalah uang milik pemerintah desa baik yang disimpan di bendara desa maupun di rekening desa. Piutang desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang nantinya diharapkan akan dilunasi pada waktu yang telah ditentukan, paling lama 1 tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut. Untuk persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang, baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal. Selanjutnya, aset desa tidak lancar itu meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan instalasi. Untuk cadangan, dana cadangan adalah
Dana yang disisipkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah, dan untuk kekayaan bersih adalah selisih antar aset desa dan kewajiban pemerintah desa. Nah, itu tadi untuk penjelasannya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan berikan langsung kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Indah Nuranti atas penjelasannya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara presentasi. Sebelum ditutup, saya akan menyimpulkan dari presentasi kali ini. Laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada para pemangku kepentingan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Masyarakat desa melakukan laporan keuangan untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran dan pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sebagaimana mestinya? Bagaimana realisasi anggaran atau penyerapan anggaran pendapatan dan laporan belanja sudah sesuai yang diharapkan? Badan Pemusyawaratan Desa memerlukan laporan keuangan karena mereka bertindak selaku pengawas dan mitra pemerintah desa dalam pengelola keuangan desa. Sekian, terima kasih untuk menyaksikan kehaluan kami.